Alhamdulillah alladzi tahara quluba awliya an-najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ini satu lagi. Syaitan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kamu udah banyak dosa. Kemarin Maulana ada berbincang-bincang dengan seseorang. Dia bilang yang berbuat dosa itu masuk neraka, diazab. Saya bilang tidak. Kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka dosa dia itu yang di catatan amal itu dihapus. Syaitan membuat kita putus asa dengan dosa. Dan untuk itu setan mengajak kita bertobatnya ditunda. Nanti dulu deh, puasin dulu deh. Puasin dulu, mumpung masih muda. Mumpung gak ada yang tahu, mumpung belum ketangkep. Begitu setan bilang. Nanti kalau ketangkap baru bertobat. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Macam-macam. Ditunda-tunda tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang kedua, syaitan mengatakan kita, aduh kamu gak akan diterima tobat kamu, udah terlalu banyak. Pertama, syaitan suruh kita memperbanyak dulu. Masih sedikit kamu berbuat dosa. Sudah banyak syaitan bilang kita mau tobat, syaitan bilang, "Are sudah terlalu banyak dosamu. Gak akan diterima." Gitu tuh syaitan. Maka dia musuh kita. Fattakhiduhu aduwa. Tetap jadikan syaitan musuh, jangan jadikan penasihat. Wa anibu ila rabbikum. Bersegera kamu kepada Tuhan. Kamu berbuat dosa, ya segera bertobat. Jangan ditunda. Wa aslimu lahu. Sekarang setelah tobat, serahkan sepenuhnya hidup untuk Allah. Taat kepada hukum Allah. Jauhkan daripada dosa setelah itu. Min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Kalau kamu tunda-tunda, jangan-jangan nanti datang azab. Dan kalau sudah tangkapan Allah datang, tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Siapapun kita. Quran bilang apa? Kita pegang itu. Jadi kadang kita nggak sempat pegang Quran, nggak sempat baca Quran, nggak sempat memahami isi kandungan Quran. Maka dekat sama ulama. Berharap kita datang ke Kiai Mufassir, berharap Pak Kiai habis salat subuh kasih kita bayan. Semua yang datang berharap dapat nasihat dari Pak Kiai. Siap menerima ujangan-ujangan Pak Kiai. Merasa butuh, merasa kotor, datang ke Pak Kiai untuk islah diri. Kata Luqman kepada anaknya, wahai ananda, duduklah kamu depan ahli hikmah, depan alim dan ahli hikmah, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan nasihat daripadanya seperti kamu duduk di bawah pohon korma. Insya Allah suatu waktu pasti buah korma akan jatuh. Jadi duduk dekat dengan ulama, duduk di depan ulama untuk mendapatkan bimbingan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Setelah kita berbuat dosa, taubat. Setelah taubat, mulai bagaimana jadikan hari-hari kita lebih baik daripada sebelumnya. Seperti ada dalam Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa. Kalau tidak, datang azab tiba-tiba. Baktatau wa antum la tash'urun. Ketangkap kamu gak sadar. Menyesal, menangis setelah ketangkap. Jadi berarti orang yang berbuat dosa dan berbuat kesalahan itu disuruh bertobat. Kenapa disuruh bertobat? Nah, ini penjelasan-penjelasan kita dengarkan.
Karena dengan bertobat itu dosa itu diampuni. Bahkan ada satu derajat di sorga. Ada satu derajat di sorga yang tidak bisa kita lalui kecuali setelah kita berbuat dosa. Dan setelah berbuat dosa itu kita sadar, menangis, mulai merendahkan diri depan Allah. Yang sebelumnya sombong kita, merasa sudah soleh, merasa sudah baik, maka Allah angkat derajat kita. Caranya dengan ditakdirkan kita berbuat dosa dulu. Jadi jangan merasa bagaimana begitu dengan dosa. Yang penting kita sadar kalau kita sudah berbuat dosa. Kita akui kesalahan kita. Itu yang penting. Jadi dosa itu nggak bisa lengkap, nggak bisa lepas dari manusia. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam banyak berbuat dosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik yang berbanyak berbuat dosa itu banyak bertobat. Mari kita dengarkan sama-sama perkataan para ulama-ulama dan hukama tentang taubat ini, sehingga kita makin azam dalam taubat, bersegera kepada taubat. Dan warna taubat kita seperti yang diarahkan oleh para ulama, bukan taubat sambal. Zunnun al-Misri, ulama Mesir, orang soleh, beliau mengatakan, ajib kalimat ini, innallaha razaqana fauqa quwwatina. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di atas kekuatan kita. Kekuatan kita cuma 5, Allah kasih kita rezeki 50. Kita kerja santai, dapat rezeki banyak. Bahkan kita nggak kerja, dapat rezeki juga banyak. Innallaha razaqana fawqa quwwatina. Allah memberikan rezeki kepada kita di atas kekuatan kita. Wa kallafana duna quwwatina. Sedangkan beban yang Allah berikan kepada kita, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita di bawah kekuatan kita. Falam naktafi bima razaqtana. Udah dikasih rezeki banyak di atas kekuatan kita, kita nggak merasa cukup dengan rezeki itu. Dan kita juga nggak pernah menggunakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk menunaikan tanggung jawab kita itu yang sedikit. Ada orang alim juga namanya Mujahid, ini tafsir. Beliau mengatakan, "Man lam yatub sabahan wa masaan fahuwa minaz zalimin." Siapa yang tidak bertobat pagi dan petang, dia termasuk orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Masyayikh kita, termasuk saya, nggak kenal itu istighfar pagi petang, itu nggak kenal. Setelah kenal tabligh baru kenal. Perlu ada istighfar pagi dan petang. Ternyata Syekh Mujahid mengatakan, "Man lam yatub sabahan wa masaan fahuwa minaz zalimin." Siapa yang enggak bertobat pagi dan petang, dia termasuk orang-orang yang zalim. Satu sisi, orang enggak kenal ini ilmu. Sisi yang kedua, kita udah tahu itu ilmu, tapi enggak dikerjakan, enggak istiqomah. Nah, sisi yang ketiga, sudah baca istighfar pagi petang, tapi belum dengan azam yang kuat meninggalkan dosa yang lalu dan tidak akan buat lagi dosa yang akan datang. Ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, hadis inilah yang menguatkan dan membuat kaifiat zikir kita lebih mantap. Menghindarkan diri kita termasuk orang-orang yang zalim, istighfar dan taubat pagi dan petang. Coba kalau nggak ada bimbingan ulama ini, kemana istighfar taubat kita? Istighfar itu menyesal di atas dosa yang lalu. Taubat itu tidak mengulangi dosa itu yang akan datang. Itu bedanya istighfar dan taubat. Imam Hasan Basri rahmatullahi alaih ditanya, apa pendapatmu dengan orang yang berbuat dosa, dia taubat, dia buat lagi? Dia buat dosa, dia taubat, dia buat lagi. Maka Imam Hasan Basri mengatakan,
Zalika fi'lul mu'minin. Itulah perbuatan orang yang beriman. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita kok tobat-tobat terus nih. Buat dosa lagi terus tobat lagi. Loh, justru waktu kita berbuat dosa dan sempat kita bertobat, itu alamat kebaikan. Banyak orang setelah berbuat dosa nggak dapat taufik untuk tobat. Orang yang mendapatkan taufik untuk tobat dapat taufik diampuni dosanya. Ya, gampang itu orang mau bertobat itu. Juga Sufyan ibnu Uyainah, apa yang beliau katakan? Alamatut taubah ada 4. Alamatut taubah. Nah, kita lihat, kita bertobat, benar nggak tobat kita ini? Ada nggak 4 perkara? Kalau ada 4 perkara ini, kita termasuk orang-orang yang bertobat benar. Yang pertama, alamatut taubatun nusuh. Alamatut taubatin nusuh. Pertama, qillatu dzambi. Setelah bertobat, dosa kita berkurang. Setelah bertobat, kita betul-betul meninggalkan dosa kita. Sehingga sedikit dosa kita berkurang. Itu alamat kita taubatun nasuh. Yang kedua, zillatun nafs. Yang kedua, zillatun nafs. Yang kedua, hinanya nafsu kita. Nafsu kita kurus. Karena orang yang hakikat taubat itu banyak menangis dan dia qillatul dzunub, apa? Qal'uz dzunub. Dia melepas dosa itu. Dia banyak bersedih mengingat dosa dia, banyak menyendiri, sehingga nafsunya nggak dipenuhi. Yang kedua, zillatun nafs, hinanya nafsu. Dan yang ketiga, kasratut taqarrub ilallah bita'at. Banyak mendekatkan diri kepada dalam ketaatan. Zikirnya diperbanyak, selawatnya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak. Kemarin cuma 2 rakaat, setelah tobat 12 rakaat. Kemarin tahajudnya jam 3, setelah tobat jam 1 malam udah bangun. Alamat taubatnya taubat nasuha, banyak mendekatkan diri kepada dan ketaatan. Perbanyak puasanya, perbanyak zikirnya, perbanyak wiridnya, perbanyak selawatnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak dakwahnya, perbanyak ta'limnya. Yang keempat, ru'yatul qillah wan nuqs fi dzalika kullihi. Setelah dia, alamat yang pertama, meninggalkan dosa, mengurangi dosa-dosanya, qillatu dzambi. Yang kedua, zillatun nafsi, nafsunya dihinakan, nafsunya dikuruskan, enggak dipenuhi keinginan-keinginan nafsunya. Dan yang kedua, banyak buat ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tetap melihat itu masih kurang. Perhatikan, tanpa ulama, tanpa bimbingan mursyid, tanpa pembimbing-pembimbing rohani, kita berbuat dosa, banyak buat dosa, sedikit buat ketaatan, tapi udah merasa hebat. Yahya itu Muaz ditanya, apa pengertian taib yang sebenarnya? Orang tobat itu sebenarnya orang yang bagaimana? Maka dijawab, man taba ayyam syabadihi walazimal khitam hatta atahul hamam. Laisat taubatu syuyukh. Jadi hakikat taubat itu taubatnya anak-anak muda. Karena waktu masa muda ini nafsunya kencang, keinginan syahwatnya luar biasa, ditahan, dikekang dengan takwa. Tapi kalau tobatnya orang setua-tua, tua-tua bangka, sudah tidak ada lagi nafsunya kepada wanita, tidak ada lagi nafsunya untuk macam-macam. Maka taubat mulailah sekarang, sejak kita masih muda. Itu taubat yang sesungguhnya. Hadirin dan para santriku sekalian, tatkala ayat innahu kana lil awwabina ghafura, Said Ibn Musayyab, seorang tabi'in, menafsirkan ayat ini, yaitu sebab nuzulnya pada seorang laki-laki yang berbuat dosa, thumma yatubu, thumma yudnibu, thumma yatubu. Laki-laki itu berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia berdosa lagi, kemudian dia bertobat lagi, kemudian dia berbuat dosa lagi, begitu terus. Innahu kana lil awwabina ghafura.
Orang-orang yang setelah berbuat dosa dia bersegera awabin, dia bersegera kepada taubat, berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sungguh mengampunkan orang yang seperti itu. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Daud, "Ya Daud, basyir mudnimina innahum in tabu qabiltu taubatahum." Hai Daud, kabarkan gembira, berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa. Kalau mereka mau bertobat, saya terima tobat mereka. Kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa tapi mau tobat, Allah terima tobat mereka. Hadirin dan para santriku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan kuat kepada kemurkaan Allah yang datang kepada kamu setiap kamu bermaksiat kepadanya. Gak akan kuat. Sekali berbuat dosa, kalau Allah marah, gak akan bertahan hidup kita di dunia ini. Ini yang kita hadirkan setiap keinginan-keinginan berbuat dosa. Abdullah bin Umar mengatakan, "Man waqa'a fi khati'atin thumma tadhkuruha fawajjala minha fi qalbihi." Siapa yang berbuat kesalahan, siapa yang berbuat dosa dan kesalahan dan dia ingat dosa dan kesalahan itu, kemudian bergetar hatinya mengingat dosa dan kesalahan dia, apa yang terjadi? Muhiyat anhu fi ummil kitab. Muhiyat anhu min ummil kitab. Maka dosa yang tertulis di ummul kitabnya dihapus oleh Allah SWT. Terhapus. Jadi jangan putus asa kalau kita berdosa. Tapi seharusnya kita bangkit, menyesal di atas dosa-dosa kita tadi, dan azam tidak akan mengulanginya lagi. Masih panjang penjelasan tentang ini, kita cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jannibna al-fawahish ma zahar minha wa ma batan. Allahumma jannibna al-fawahish ma zahar minha wa ma batan. Allahumma jannibna al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karri ilaina al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.